ada di rumah. Apa kabar hari ini? Baik, luar biasa. Yes, yes, yes. Nah, sudah siap untuk sekolah minggu? Alkitabnya sudah disiapkan? Persembahannya sudah dilipat dengan baik? Sudah duduk dengan tenang? Kalau begitu, kalau sudah siap semuanya, mari kita berdiri, kita menyanyi dari lagu Selamat Pagi Bapa. Selamat pagi Bapa, selamat pagi Yesus, selamat pagi Roh Kudus, terima kasih kau berkati aku. Selamat pagi Bapa, selamat pagi Yesus, selamat pagi Roh Kudus, ku memujimu selalu. Pikiranku, ucapanku, perbuatanku, biarlah selalu senangkanmu, Yesus Tuhanku. Selamat pagi Bapa, selamat pagi Yesus, selamat pagi Roh Kudus, terima kasih kau berkati aku. Selamat pagi Bapa, selamat pagi Yesus, selamat pagi Roh Kudus, ku memujimu selalu. Pikiranku, ucapanku, perbuatanku, biarlah selalu senangkanmu, Yesus Tuhanku. Nah adik-adik silakan duduk kembali. Semuanya lipat tangan, tutup mata, mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih untuk pagi yang indah yang Tuhan berikan kepada kami, sehingga kami, anak-anak sekolah minggumu, boleh kembali meluangkan waktu kami untuk beribadah kepadamu. Saat ini Tuhan, kami akan mendengarkan sebagian kecil dari firman-Mu ya Tuhan. Mari Tuhan Engkau memberkati setiap kami, Engkau memberkati guru kami yang akan mewartakan firman-Mu ya Tuhan. Biarlah apa yang diberikan kepada kami boleh kami praktekkan dalam sepanjang kehidupan kami. Terima kasih Tuhan Yesus, ini doa kami dalam anak-Mu Tuhan Yesus kami berdoa, amin. Adik-adik, saat ini kita akan mendengarkan firman Tuhan, namun sebelum itu kita akan memuji Tuhan dari pujian Alkitab Buku Terindah. Tahu lagunya? Nah kalau tahu semuanya berdiri, kita menyanyi Alkitab Buku Terindah. Hai kawan, tahukah kamu sebuah buku yang indah dan menakjubkan, buku yang berisi kebenaran, Alkitab itulah namanya. Alkitab buku terindah, surat cinta dari Tuhan untukku dan untukmu dan semua orang. Alkitab buku terindah, beritakan keselamatan, karya Tuhan Yesus yang mulia. Hai kawan, tahukah kamu sebuah buku yang indah dan menakjubkan, buku yang berisi
kasih kebenaran. Alkitab itulah namanya. Alkitab buku terindah, surat cinta dari Tuhan untukku dan untukmu dan semua orang. Alkitab buku terindah, beritakan keselamatan, karya Tuhan Yesus yang mulia. Anak-anak yang dikasihi Tuhan, tiba saatnya kita akan belajar dari firman Tuhan yang akan kita baca dari 2 Samuel 9 ayat 1 hingga ayatnya yang ke-13. Dari 2 Samuel pasal 9 ayat 1 hingga ayatnya yang ke-13. Firman Tuhan berbunyi demikian. Daud dan Mefiboset. Berkatalah Daud, masih adakah orang yang tinggal dari keluarga Saul? Maka aku akan menunjukkan kasihku kepadanya oleh karena Yonatan. Adapun keluarga Saul mempunyai seorang hamba yang bernama Siba. Ia dipanggil menghadap Daud. Lalu Raja bertanya kepadanya, "Engkaukah Siba?" Jawabnya, "Hamba tuanku." Kemudian berkatalah raja, "Tidak adakah lagi orang yang tinggal dari keluarga Saul? Aku hendak menunjukkan kepadanya kasih yang dari Allah." Lalu berkatalah Siba kepada raja, "Masih ada seorang anak laki-laki, Yonatan, yang cacat kakinya." Tanya raja kepadanya, "Di manakah ia?" Jawab Siba kepada raja, "Dia ada di rumah Mahir bin Amiel di Ladobar." Sesudah itu Raja Daud menyuruh mengambil dia dari rumah Mahir bin Amiel dari Lodebar, dan Mefiboset bin Yonatan bin Saul masuk menghadap Daud. Ia sujud dan menyembah kepada Daud. "Mefiboset," jawabnya, "inilah hamba tuanku." Kemudian berkatalah Daud kepadanya, "Jangan takut, sebab aku pasti akan menunjukkan kasihku kepadamu oleh karena Yonatan, ayahmu. Aku akan mengembalikan kepadamu segala ladang Saul, nenekmu, dan engkau akan tetap makan sehidangan dengan aku." Lalu sujudlah Mefiboset dan berkata, "Apakah hambamu ini, sehingga engkau menghiraukan anjing mati seperti aku?" Lalu raja memanggil Siba, hamba Saul itu, dan berkata kepadanya, "Segala sesuatu yang adalah milik Saul dan milik seluruh keluarganya, kuberikan kepada cucu tuanmu itu. Engkau harus mengerjakan tanah baginya, engkau, anak-anakmu dan hambamu, dan harus membawa masuk tuannya, supaya cucu tuanmu itu ada makanannya. Mefiboset cucu tuanmu itu akan tetap makan sehidangan dengan aku." Siba mempunyai 15 orang anak laki-laki dan 20 orang hamba. Berkatalah Siba kepada raja, "Hambamu ini akan melakukan tepat seperti yang diperintahkan tuanku raja kepadanya." Dan Mefiboset makan sehidangan dengan Daud sebagai salah seorang anak raja.
Mefiboset mempunyai seorang anak laki-laki yang kecil yang bernama Mika. Semua orang yang diam di rumah Siba adalah hamba-hamba Mefiboset. Demikianlah Mefiboset diam di Yerusalem, sebab ia tetap makan sehidangan dengan raja. Adapun kedua kakinya timpang. Demikianlah pembacaan kita hari ini. Amin. Anak-anak, ada seorang murid yang bernama Rimo. Rimo berjanji kepada gurunya untuk menjadi murid yang datang ke sekolah lebih awal. Tetapi tahukah kalian, hampir setiap hari Rimo datang terlambat ke sekolah. Setiap kali mendapat teguran dari gurunya, Rimo selalu meminta maaf dan berjanji untuk tidak terlambat lagi. Namun sayangnya, janji tinggal janji. Rimo tidak menepati apa yang dijanjikannya. Ia tetap datang terlambat. Wah, ternyata menepati janji itu tidak mudah ya. Lebih mudah bagi kita untuk tidak melakukan atau mengingkari apa yang sudah kita janjikan. Namun hari ini kita akan belajar dari Alkitab tentang seseorang tokoh yang setia pada janjinya. Meskipun satu-satunya orang yang mengetahui janji itu sudah mati. Anak-anak, setelah Raja Saul mati, Daud menggantikannya sebagai raja. Tuhan sangat memberkati Raja Daud sehingga ia menang perang berkali-kali. Bahkan ia dapat merebut kota Yerusalem, mendirikan sebuah istana di sana dan menamainya Kota Daud. Di bawah kepemimpinan Raja Daud, bangsa Israel menjadi aman. Dalam keadaan yang aman itu, lalu Raja Daud teringat akan janjinya kepada Yonatan, akan Raja Saul yang menjadi sahabatnya. Janji apa ya? Ternyata mereka telah berjanji untuk saling menjaga keturunan masing-masing. Maksudnya, siapa di antara mereka yang masih hidup, ia harus menjaga keturunan dari yang telah mati. Misalkan, jika Daud mati, maka Yonatan bertanggung jawab untuk menjaga anak dari Daud. Demikian sebaliknya, jika Yonatan mati, maka Daud bertanggung jawab menjaga anak dari Yonatan. Apa yang dilakukan Raja Daud untuk menepati janjinya? Ia memerintahkan orang untuk mencari orang dari keluarga Raja Saul yang masih hidup. Siba, hamba Saul, memberitahukan Daud bahwa masih ada keluarga Raja Saul yang masih hidup, yaitu Mefiboset. Siapa sebenarnya Mefiboset itu? Mefiboset adalah anak laki-laki dari Yonatan, cucu Saul. Ia sudah cacat sejak kecil. Kedua kakinya timpang karena pada waktu kecil inang pengasuhnya tanpa sengaja menjatuhkannya. Raja Daud memanggil Mefiboset untuk menghadapnya. Mefiboset menghadap raja dan sujud menyembahnya. Saat ia tahu bahwa Raja Daud hendak menyatakan kasih kepadanya, ia merasa tidak pantas menerimanya. Apalagi keluarganya. Keluarga Saul adalah keluarga yang sangat memusuhi Daud. Bahkan mungkin saja Raja Daud akan membunuhnya karena ia adalah musuh Daud. Namun Daud meyakinkannya tentang niatnya untuk menjaga dan memelihara keluarga Saul sebagai wujud kesetiaannya pada janji dan sumpah yang diucapkannya sendiri kepada Yonatan, ayahnya. Demikianlah Mefiboset diam di Yerusalem dan tetap
makan sehidangan dengan raja. Dalam hal ini, Raja Daud adalah seorang yang setia kepada janji yang diucapkannya, meskipun satu-satunya orang yang mengetahui janji itu sudah mati. Jadi anak-anak yang dikasihi Tuhan, tindakan Daud yang setia pada janji adalah tindakan yang terpuji dan patut diteladani. Tuhan menghendaki dan senang setiap anak-anaknya meneladani tindakan Daud tersebut. Jika sudah berjanji, maka harus menepatinya, terutama janji yang diucapkan kepada Tuhan. Demikianlah cerita kita hari ini. Tuhan memberkati kita semua. Amin. Sekarang kita akan menyaksikan teman-teman kita yang akan menghafalkan tugasnya yang minggu lalu. Teman, nama saya Ivan. Saya dari Dapel 8. Saya ingin menghafal ayat hafalan yaitu Mazmur 119 ayat 33 yang berbunyi, "Perlihatkanlah kepadaku ya Tuhan petunjuk ketetapan-ketetapan-Mu. Aku hendak memegangnya sampai saat terakhir." Amin. Teman-teman, nama saya Ondes. Saya dari Dapel 8. Saya ingin menghafal ayat hafalan yaitu Mazmur 119 ayat 33 yang berbunyi, "Perlihatkanlah kepadaku ya Tuhan petunjuk ketetapan-ketetapan-Mu. Aku hendak memegangnya sampai saat terakhir." Amin. Hai teman-teman, perkenalkan nama saya Steven. Saya dari Dapel 3. Saya akan menghafal ayat hafalan saya yaitu Mazmur 119 ayat 33 yang berbunyi demikian, "Perlihatkanlah kepadaku ya Tuhan petunjuk ketetapan-ketetapan-Mu. Aku hendak memegangnya sampai saat terakhir." Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Bye-bye. Halo Bu Guru, kakak-kakak juga. Saya Mesya. Saya mau menghafal hafalan yang dikasih sama Bu Guru dan kakak, yaitu terambil dari Mazmur pasal 119 ayatnya yang ke-33 yang berbunyi demikian, "Perlihatkanlah kepadaku ya Tuhan petunjuk ketetapan-ketetapan-Mu. Aku hendak memegangnya sampai saat terakhir." Terima kasih. Tuhan Yesus selalu memberkati kita semua. Dadah. Ayat hafalan hari ini yaitu terdapat di dalam Matius 5 ayat yang ke-37. Matius 5 ayat yang ke-37 yang berbunyi, "Jika ya, hendaklah kamu katakan ya. Jika tidak, hendaklah kamu katakan tidak. Apa yang lebih daripada itu berasal dari si jahat." Sekali lagi, jika ya, hendaklah kamu katakan ya. Jika tidak, hendaklah kamu katakan tidak. Apa yang lebih daripada itu berasal dari si jahat. Amin. Sungguh luar biasa firman Tuhan yang sudah kita dengarkan saat ini. Nah, saat ini kita akan membawa persembahan kepada Tuhan. Ingat ya, persembahannya dilipat baik-baik, kemudian diantar ke gereja. Nah, untuk mengiringi persembahan kita menyanyi lagu "Taat Itu Indah". Taat itu indah bagai sebuah permata bagi semua anak Allah. Taat itu indah bagai penjaga langkah, taat
janji Allah. Taat itu indah bagai sebuah permata bagi semua anak Allah. Taat itu indah bagai penjaga langkah, taat membawa kita pada janji Allah. Mari kita lipat tangan dan tutup mata, kita berdoa. Kita berdoa. Kepadamu ya Tuhan, pada pagi hari ini kami datang mengangkat syukur dan terima kasih kami kepadamu atas segala penyertaan-Mu dan pimpinanmu kepada kami. Nyata Tuhan, pada saat ini kami telah mendengar sebagian kecil daripada firman-Mu. Berkati ya Tuhan akan firman-Mu yang telah kami dengar, agar firman-Mu ini Tuhan kami boleh pegang di dalam kehidupan kami, terkhusus kami selaku anak-anak Tuhan. Bapa di dalam surga, kami berdoa bagi anak-anak-Mu yang telah mengambil bagian dalam ibadah saat ini, diberkati oleh Tuhan. Berikan selalu kekuatan, kesehatan kepada mereka semua, agar mereka tetap dikuatkan dan dimampukan untuk menjalani hidup ini. Bapa di dalam surga, anak-anak-Mu yang dalam tuntutan ilmu, diberkati oleh Tuhan. Juga yang masih dalam pertumbuhan, berkati pertumbuhan mereka ya Tuhan, agar semakin hari semakin bertumbuh besar dan semakin mengenal akan nama Tuhan. Bapa di dalam surga, kami berdoa bagi anak-anak-Mu yang tidak sempat mengambil bagian dalam ibadah kami saat ini. Ya Tuhan, Engkau tahu keadaan mereka masing-masing. Yang ada dalam kelemahan tubuh Tuhan, pulihkan, sembuhkan, agar mereka juga merasakan sukacita di dalam kehidupan mereka. Berkati makanan dan air minum, bahkan jika ada obat makanan yang dimakan, biarlah Tuhan memberkati, juga tangan yang merawat, agar semuanya itu Tuhan mendatangkan berkat kesembuhan bagi anak-anak kami yang ada dalam kelemahan tubuh. Juga Tuhan yang sengaja lalai, Tuhan ingatkan mereka agar pertemuan berikut mereka juga boleh bersukacita bersama dengan kami untuk memuji dan memuliakan nama Tuhan. Bapa di dalam surga, juga Tuhan kami tak lupa berdoa buat kedua orang tua kami dalam tugas dan tanggung jawabnya sebagai orang tua. Biarlah Tuhan memberkati mereka. Biarlah Tuhan terus memberi kekuatan kesehatan kepada kedua orang tua kami, agar mereka tetap dikuatkan, dimampukan di dalam melakukan tugas dan tanggung jawabnya sebagai orang tua. Terkhusus Tuhan, agar orang tua kami dapat membimbing kami, dapat mengasuh kami ke jalan yang Tuhan kehendaki. Bapa di dalam surga, seminggu ke depan ke dalam tangan-Mu kami serahkan seluruh hidup dan kehidupan kami. Biarlah Tuhan tetap memelihara dan memberkati kami semua, agar apa yang hendak kami lakukan sepanjang minggu ini, Tuhan berkati kami semua, agar semuanya itu Tuhan boleh kami lakukan seturut dengan kehendak Bapa sendiri. Ini doa permohonan yang kami sampaikan kepadamu Bapa. Ampuni salah dosa kami.
dengarkan seruan kami, karena kesemuanya ini kami bawa kepadamu, melalui anak-Mu Yesus Kristus, yang adalah Tuhan dan Juru Selamat kami, yang telah mengajar kami bersama-sama. Doa Bapa kami demikian. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskan kami daripada yang jahat. Karena Engkau-Lah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Nah adik-adik, mari kita kembali berdiri. Kita akan mengakhiri ibadah kita saat ini dan kita memuji Tuhan dari lagu Anak Sekolah Minggu Dengar-dengaran. Tahu lagunya? Tahu. Kalau begitu mari kita menyanyikan dengan penuh semangat. Anak sekolah minggu dengar-dengaran, turut orang tua terlebih Tuhan. Itulah tandanya anak yang manis, nanti masuk surga terima upahnya. Anak sekolah minggu dengar-dengaran, turut orang tua terlebih Tuhan. Itulah tandanya anak yang manis, nanti masuk surga terima upahnya. Nah adik-adik, masih tetap berdiri, kita akan berdoa kepada Tuhan. Mari kita berdoa dan ikuti kakak berdoa. Kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih untuk hari ini. Kami, anak-anak sekolah minggumu, boleh mendengarkan firman-Mu dan juga memuji nama-Mu. Ya Tuhan, kami akan kembali ke dalam kehidupan kami masing-masing. Mari Tuhan, Engkau senantiasa menjaga kami, agar kami selalu bertumbuh di dalam kasih-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus. Amin. Adik-adik silakan duduk kembali, ibadah kita selesai. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati. Dadah.